Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 7 September. Hari biasa pekan ke-23. Semoga saudara-saudari semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh pengampunan. Bantulah kami agar senantiasa siap sedia dan rela mengampuni sesama kami, dan kami pun juga siap untuk ikut ambil bagian mewartakan kabar sukacita dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 12 sampai 19. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini menceritakan Yesus yang sedang memilih para rasulnya. Kita tahu siapa itu para rasul. Rasul adalah pengikut Yesus Kristus yang dikenal sebagai 12 murid Yesus yang merupakan saksi kehidupan, karya, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dari asal katanya, rasul dalam bahasa Yunani, Apolos, artinya utusan. Seseorang yang diutus dengan berbekal perintah khusus. Istilah ini juga digunakan untuk 12 murid Yesus. Para rasul punya tugas khusus, yaitu melanjutkan karya pewartaan Yesus dan senantiasa bersaksi kepada banyak orang agar bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Proses pemilihan para rasul ini, Yesus berdoa, bahkan dia berdoa semalam-malaman. Yesus terus menjaga relasinya yang mesra dengan Bapanya. Hidup Yesus dibangun dalam kesadaran akan kebersatuannya dengan Bapa di surga.
Dengan demikian, pemilihan para rasul merupakan pilihannya bersama Bapanya. Para rasul adalah orang-orang terpilih untuk tugas pewartaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ke-12 rasul dipanggil dan dipilih oleh Yesus ini bukan karena kehebatan mereka. Kita tahu mereka itu siapa saja. Mereka adalah orang-orang biasa, bahkan kebanyakan dari mereka itu nelayan sederhana. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Kita ingat, melalui sakramen pembaptisan dan krisma yang kita terima, semua orang Katolik dipanggil dan diutus untuk menjadi murid Kristus, menjadi rasul-rasulnya. Kita ingat juga ketika kita merayakan Ekaristi, kalau sekarang mungkin tidak semuanya bisa secara offline datang ke gereja, secara online dari rumah kita masing-masing. Di akhir perayaan Ekaristi, imam selalu berkata, "Pergilah, kamu diutus." Apa artinya ini? Kita semua, setiap orang, setiap murid Kristus diutus menjadi rasul untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang perlu diperhatikan bahwa setiap utusan harus terus-menerus menjalin relasi dengan yang mengutus. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semua. Yesus terus-menerus menjalin relasi dengan Bapanya dalam doa. Relasi itu untuk menjaga kesetiaan iman agar tetap teguh, terjaga komitmennya dalam mewartakan, agar orang tetap setia mewartakan kebaikan Allah. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadi rasul Kristus dan siap untuk mewartakan kebaikan Allah kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.